Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan rancangan aplikasi yang kami buat, yaitu Teman Dengar. Latar belakang kami membuat aplikasi ini adalah, menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan di komunitasnya. Menurut Ketua Umum PDSKJ, Dr. Diah Setia Utami, SPKJ, Mars, terdapat sebanyak 67,4% masyarakat memiliki gejala cemas, dengan terbanyak kelompok usia di bawah 30 tahun. Sementara 67,3% mengalami depresi selama masa pandemi di Indonesia. Selain itu, 74,2% masyarakat mengalami gejala trauma psikologis. Trauma yang dialami yakni selalu merasa waspada secara terus-menerus, merasa sendirian, merasa ditinggalkan, serta merasa terisolasi saat pandemi. Dan dari total orang yang depresi itu, 48% berpikir untuk memilih bunuh diri atau ingin melukai diri dan orang lain dengan cara apapun. Kondisi ini sudah termasuk memasuki kategori gangguan jiwa sedang menuju berat. Oleh karena itu, Teman Dengar membuat aplikasi ini sebagai tempat untuk mencurahkan masalah mengenai keluhan fisik maupun psikologis, guna mendeteksi diri dan mencegah masalah jiwa yang lebih berat dan berkelanjutan. Tujuan dari aplikasi teman ini adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat menceritakan permasalahan hidupnya tanpa perlu merasa takut. Memberikan layanan psikologis untuk dapat menangani permasalahan mental secara online. Menjadikan aplikasi yang dapat menjadi perantara. Menghubungkan pasien dengan psikolog. Selanjutnya, sebagai bentuk kepedulian kepada teman-teman yang mengalami masalah kesehatan mental. Manfaat dari aplikasi Teman Dengar ini untuk mendapatkan media yang aman mengungkapkan perasaan yang sedang dialaminya. Berkurangnya tingkat masyarakat yang mengalami gangguan. Yang terakhir, masyarakat dapat menggunakan layanan psikolog dengan harga yang lebih terjangkau. Target pasar dari aplikasi ini yaitu dari rentang usia remaja hingga dewasa muda, yaitu 15-24 tahun, di mana usia ini dipilih berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Riskesdas pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa gangguan mental terjadi sejak rentang usia remaja, yaitu 15-24 tahun dengan prevalensi 9,8%. Langsung saja ke tampilan aplikasinya. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Teman Dengar. Kemudian pada tampilan berikutnya, pengguna akan mendapat pilihan untuk melakukan login atau sign up. Jika kita melakukan salah satunya, maka kita akan diminta untuk mengisi beberapa data. Atau kita bisa langsung melakukan sign up melalui akun Google yang kita miliki. Setelah itu, kita langsung klik pada salah satu nama yang sudah terdaftar pada aplikasi Teman Dengar. Selanjutnya, pengguna akan langsung masuk pada halaman home. Pada halaman ini, pengguna bisa membaca artikel seputar kesehatan mental. Nah, inilah tampilan dari artikel kesehatan mental yang ada pada aplikasi Teman Dengar. Selanjutnya, pengguna bisa melakukan chat dengan admin, dan ini tersedia 24 jam untuk menjadi teman curhat para pengguna. Seperti ini tampilan dari chat dengan admin.
Selanjutnya, pada aplikasi teman guna terdapat fitur konseling. Nah, dari fitur konseling ini terbagi beberapa kategori. Yang pertama ada karir. Nah, di sini bisa dilihat daftar-daftar psikolog sesuai dengan kategorinya. Kemudian ada pendidikan, kategori pendidikan. Kategori keluarga. Kategori hubungan. Dan kategori umum. Nah, untuk cara pemesanannya tinggal memilih salah satu psikolog yang ingin Anda lakukan konseling. Di sini terlihat jadwal online-nya. Pengguna bisa memilih jadwal online dari psikolog yang diinginkan. Kemudian setelah memilih jadwal online-nya, tekan konsultasi. Kemudian konsultasi sekarang, sini ada metode konsultasi melalui teks atau call, misalkan lewat teks, kemudian setelah itu lakukan pembayaran. Di sini ada tata cara pembayarannya, setelah itu tekan bayar dengan GoPay. Nah, di sini ada waktu batas akhir pembayarannya. Nah, untuk melihat status pembayarannya, tekan lihat status pembayaran. Setelah selesai dan berhasil, lanjut ke konsultasi. Nah, di sini sudah ada sesi konsultasi yang terbuka, tekan open atau mulai konseling. Nah, di sini pengguna sudah dapat langsung melakukan konseling dengan psikolog yang telah dipilihnya. Kemudian selanjutnya melakukan metode konsultasi dengan metode call. Ini melakukan pembayaran. Setelah memilih metode pembayarannya, selanjutnya ada cara pembayarannya dan tekan bayar dengan ShopeePay. Sini juga ada batas akhir pembayarannya. Setelah itu untuk melihat status pembayaran, tekan lihat status pembayaran. Setelah transaksi berhasil, bisa lanjut ke sesi konseling. Nah, sini udah terlihat juga pakai satu sesi konseling yang call-nya ini udah terbuka, mulai konseling. Nah, sini pengguna bisa janjian dulu terhadap psikolognya, bisa untuk melakukan sesi konseling melalui call ini pada waktu kapan. Nah, setelah melakukan janjian, baru bisa melakukan call atau telepon via telepon. Nah, sini nantinya pihak dari psikolog akan menghubungi pengguna. Nah, sini pengguna bisa melakukan konsultasi sesuai dengan yang mereka inginkan dengan psikolog. Setelah selesai, setelah selesai ini, pengguna dapat melihat riwayat dari konsultasi yang telah dilakukan. Setelah itu, apabila pengguna ingin melihat profil, silakan ke bagian profil. Pengguna bisa mengedit profilnya pada bagian ini, dan pengguna mengisi nama lengkap, email, nomor telepon,
usia, gender, dan domisili. Jika semuanya sudah lengkap, simpan perubahan, remote loading, kemudian berhasil disimpan. Apabila pengguna tidak menggunakan kembali, bisa langsung logout, lalu langsung ke bagian awal. Begitu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.